Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apakah dapat menjadi waktu yang tepat untuk melakukan program hamil? Kembali lagi bersama Bocah Indonesia, kali ini dengan narasumber kita, Dr. Santi Olivia. Nah, kira-kira nih dok, persiapan apa saja yang perlu dilakukan ayah bunda sebelum memulai program hamil itu sendiri? Ya, jadi untuk persiapan itu sebenarnya secara garis besar ada 3. Yang pertama persiapan fisik ya. Jadi persiapan fisik ini secara general, kesehatan secara general ya. Jadi pertahankan apabila memang sudah sehat gitu, pertahankan. Apabila memang ada penyakit-penyakit tertentu sebaiknya dikonsultasikan dulu. Misalnya ke dokter penyakit dalam gitu ya, atau dokter lain gitu ya. Memang mungkin akan mempengaruhi kesuburan atau mempengaruhi program hamilnya. Kemudian juga menjaga gaya hidup yang sehat, itu dari makanan, pola makan, kemudian dari aktivitas fisik, olahraga, istirahatnya cukup atau tidak, gitu. Kemudian hindari stres dan lain-lain. Itu untuk persiapan fisik. Yang kedua adalah persiapan mental. Ini juga tidak kalah pentingnya ya. Jadi persiapan mental ini berupa misalnya pertama ya mental ya. Jadi kalau kita mau melakukan program hamil ya kurang lebih kita tahu nih gitu ya. Sebelum ke persiapan mental kita harus tahu dulu, punya ilmu gitu ya. Jadi program hamil ini apa saja gitu, kemudian angka keberhasilannya seperti apa, sehingga kita bisa men-setting gitu ya, setting ekspektasi kita gitu, sehingga mental kita lebih siap gitu dalam menjalani program hamilnya. Nanti kalau misalnya hasilnya hamil atau tidak hamil seperti apa ya, apabila perlu berkonsultasi ke dokter psikiatri atau ke psikolog gitu ya untuk mempersiapkan mentalnya. Kemudian juga yang terakhir adalah persiapan finansial gitu ya. Jadi persiapan finansial ini tentu saja sangat penting juga gitu ya, karena program hamil itu dibutuhkan kesiapan finansial yang cukup matang gitu ya. Misalnya bukan cuman bayi tabung ya, bayi tabung yang kita tahu bahwa sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi pemeriksaan awalnya gitu ya, kemudian pada prosesnya selama proses menjalani program hamilnya ya, suplemen dan lain-lain, obat-obatan gitu ya, sehingga itu dibutuhkan kesiapan finansial yang sangat matang juga. Seperti itu kurang lebih. Iya dokter Santi. Jadi begitu sahabat Nutrimax, 3 hal penting dari kesiapan fisik, kesiapan mental, dan juga tentunya kesiapan finansial. Yang tadi dalam tanda kutip kesiapan finansial itu tidak hanya misalkan nanti program hamilnya dalam bentuk bayi tabung, tidak hanya itu. Jadi pasti ada pertimbangan lain yang tentunya akan mendukung program hamil tersebut yang akan berkaitan dengan finansial dari sahabat Nutrimax semua. Seperti itu. Baik dokter. Nah, misalnya nih dokter, misalnya melakukan program bayi tabung atau IVF, apakah nanti itu tidak akan terganggu oleh jadwal libur dokter yang menangani? Apalagi nanti kan kita ada libur lebaran tuh dokter. Gitu gimana tuh kira-kira dokter? Ya, jadi kalau untuk program IVF memang di beberapa center ada yang membatasi sampai dengan kapan gitu ya. Jadi karena bukan hanya dokternya, di situ juga ada tenaga kesehatan lainnya seperti embriolog gitu ya, perawat dan lain-lain yang juga mungkin membutuhkan cuti gitu ya. Jadi tergantung dari center masing-masing gitu. Jadi biasanya kalau kita bayi tabung itu udah tahu nih gitu ya, sebelum istilahnya tuh petik telur, ovum pick up ataupun transfer embrio gitu ya. Itu ada proses yang namanya stimulasi. Stimulasi itu membesarkan telur ya. Jadi pemberian obat-obatan injeksi hormon ke istri untuk membesarkan telur. Nah, biasanya dari beberapa center itu menetapkan terakhir kali boleh stimulasi itu kapan gitu ya. Tapi itu tergantung, makanya perlu dilakukan riset juga ya dari pasangan. Misalnya memang ingin melakukan program IVF bayi tabung pada saat bulan puasa dan lebaran gitu,
harus melakukan riset. Kira-kira center ini bisa atau enggak gitu ya, menetapkan tanggal cuti atau tidak gitu, atau enggak gitu. Ada hanya dokter-dokter tertentu gitu. Misalnya center itu tidak membatasi IVF, tapi hanya dari beberapa dokter-dokter tertentu. Ya, dokter yang lain mungkin tidak melakukan cuti dan lain-lain, sehingga pelayanan terhadap IVF tersebut tetap berlangsung lancar gitu. Jadi memang dibutuhkan riset dari masing-masing pasangan. Risetnya itu yaitu dengan mencari tahu gitu ya, klinik-klinik tersebut atau IVF center tersebut yang menetapkan tanggal-tanggal cuti. Oke, tuh sahabat Nutrimax, jadi jangan tiba-tiba langsung datang minta buat janjian appointment ya, karena semuanya sudah terschedule ya dokter ya, apalagi itu akan menyangkut cuti bersama, apalagi itu juga cuti hari raya ya, jadi lebih baik di-research dulu, dicari tahu untuk appointment waktu kunjung dan program tersebut ya dokter ya. Ya, nah, misalnya iya dokter. Nah misalnya ini kita sudah melalui fase program hamil, sudah berhasil hamil nih, kita bilang dokter. Nah pada saat sudah hamil, apakah sebenarnya ibu hamil itu boleh nggak sih berpuasa dokter? Ya, jadi kalau untuk ibu hamil ini ada suatu pengecualian sebenarnya ya. Untuk ibu hamil itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, tapi sebenarnya disesuaikan dengan kondisi. Memang pada kondisi hamil, berpuasa yang paling aman itu adalah di trimester kedua gitu ya. Di trimester ke-1 dan trimester ketiga tidak terlalu dianjurkan untuk berpuasa. Tapi kembali ke masing-masing individu ya. Ada yang mungkin merasa sanggup gitu ya untuk melakukan puasa gitu ya. Dan asupan nutrisinya juga terjamin gitu ya. Nah sebenarnya sih nggak ada masalah gitu. Tapi memang di trimester pertama, karena pada saat trimester pertama itu adalah pembentukan organ-organ tubuh, organogenesis dari si bakal janin ya. Dan kemudian dibutuhkan kalori yang cukup gitu. Kemudian juga pada saat trimester 1 itu biasanya keluhan itu cukup banyak, keluhan-keluhan gastrointestinal seperti mual, muntah ya. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan puasa gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dan tadi yang saya bilang paling aman itu adalah pada trimester kedua gitu, atau trimester ketiga awal gitu. Dan di trimester pertama biasanya sih tidak terlalu dianjurkan untuk melakukan puasa. Dan jika memang cukup kuat untuk melakukan puasa, sebaiknya si ibu hamil tersebut berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter kandungannya masing-masing. Oke, berarti intinya begini ya dokter, kalau di trimester 1 pun itu dikembalikan lagi ke ke ibu hamilnya ya kan, ke bumilnya. Tapi dengan kalau misalnya di trimester 2 dan 3 sebenarnya lebih aman ya dokter ya, kalau misalnya ibu hamil hendak berpuasa begitu. Ya betul tadi, karena ada gangguan di pencernaan, sehingga kalau di trimester pertama agak kurang aman ya dokter ya. Kalau misalnya disertai kondisi-kondisi tersebut gitu. Baik dokter. Nah, kira-kira tadi kita sudah boleh atau tidak nih ibu hamil berpuasa? Jawabannya boleh dengan pertimbangan tertentu. Kemudian tips bagi ayah bunda nih dokter, untuk memperbesar peluang hamil di bulan puasa atau saat berpuasa. Silahkan dokter. Ya, jadi untuk ayah bunda yang sedang melakukan program hamil di bulan puasa, yang pertama sebenarnya puasa itu sendiri kan tidak menghambat ya. Puasa itu hanya perubahan jam makan saja. Atau mungkin pernah mengenal yang namanya puasa intermittent ya. Puasa intermittent kurang lebih mirip seperti puasa di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya efek untuk kesehatan terutama bagi mereka yang mungkin mengalami obesitas ya, mengalami yang tadi seperti PCOS gitu, itu cukup baik itu efeknya, karena dia bisa menurunkan berat badan, menurunkan kalori gitu, meningkatkan sensitivitas dari insulin, memperbaiki hormon-hormon reproduksi, memperbaiki ovulasi gitu ya, dan juga mengurangi inflamasi ataupun peradangan-peradangan yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan seperti tadi PCOS, endometriosis dan lain-lain. Nah,
Jadi tipsnya adalah pertama ya jalani puasa itu dengan ikhlas ya, wajib karena puasa itu wajib, dan kemudian khusyuk ya. Kemudian untuk program hamil tetap kalau berkonsultasi kapanpun ke dokter kapanpun, saya sesuai dengan jadwal dokternya. Kemudian jalani pemeriksaan yang dianjurkan oleh dokternya. Jangan sungkan utarakan ke dokternya kalau ingin tetap menjaga puasanya gitu ya. Jadi kadang-kadang dokter tetap mau berpuasa atau tidak gitu, karena ada beberapa treatment yang mungkin membatalkan puasa seperti tadi inseminasi ataupun bayi tabung ya. Nah, pada kondisi tersebut bisa membatalkan puasa gitu ya. Jadi jangan khawatir, kemukakan kepada dokternya gitu kalau tetap ingin menjaga puasanya. Nanti akan diberikan opsi-opsi ya, misalnya inseminasi dilakukan pada saat malam hari gitu, ataupun juga bayi tabung dilakukan tindakan ovum pick up ataupun embrio transfer pada malam hari seperti itu ya. Tapi kembali ke disesuaikan dengan center masing-masing, center yang melakukan pelayanan tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga tadi jadi konsultasi tetap gitu ya, kemudian kemukakan kepada dokternya, terus tetap konsumsi makanan-makanan yang bergizi ya, nutrisi yang seimbang gitu ya. Kemudian berolahraga tetap diperbolehkan pada saat berpuasa ya. Jika pada saat berpuasa berolahraga itu dianjurkan sebenarnya pada saat setelah pagi hari, setelah sahur, atau menjelang buka puasa, atau bahkan justru setelah berbuka puasa. Ya, jadi bagi mereka yang biasa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga tetap dilanjutkan ya. Jadi jangan di stop gitu, tetap, tapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu. Kemudian istirahat yang cukup ya, minimal 7 jam. Kemudian juga konsumsi vitamin tetap dilanjutkan, vitamin dan suplemen-suplemen. Dan juga yang terakhir adalah hindari stres. Nah, pada saat bulan puasa ini positifnya adalah kegiatan spiritual itu kan meningkat ya. Jadi otomatis ada beberapa studi yang mengatakan bahwa ini cukup baik gitu untuk menurunkan level stres gitu ya. Pada saat berpuasa level stres itu menurun, sehingga outcome-nya pada saat menjalani promil itu akan menjadi lebih baik gitu, karena stres itu sendiri bisa mempengaruhi kesuburan, fertility. Kurang lebih seperti itu. Nah, tuh sahabat Nutrimax sudah pada dicatat belum kira-kira tadi tips dari Dokter Santi untuk memperbesar peluang hamil nih di saat bulan puasa ya. Nah, tadi saya ada sedikit notis dokter terkait gizi seimbang dan juga suplementasi ya untuk terkait promil itu sendiri. Nah, kira-kira suplementasi atau vitamin pendukung apa saja yang kira-kira disarankan untuk ayah bunda yang sedang promil? Jadi kalau misalnya yang sering saya dengar kan dokter ya, kalau misalnya untuk promil kita biasanya pasangan tersebut diberikan asam folat untuk ibunda, terus habis itu ada vitamin D3 mungkin untuk keseimbangan hormon. Terus jarang juga ada yang diberikan koenzim Q10 seperti itu dokter. Kira-kira sarannya untuk suplementasinya bagaimana nih dokter? Ya, jadi kalau untuk suplementasi, terutama untuk program hamil, yang wajib itu adalah sebenarnya asam folat. Ya, asam folat itu wajib. Pertama, karena mempersiapkan kehamilan. Tujuan utamanya sebenarnya sih bukannya untuk hamilnya, tapi mempersiapkan kehamilannya. Ya, jadi nanti pada saat hamil, dengan konsumsi asam folat itu bisa menghindari beberapa kecacatan pada janin, contohnya kecacatan pada tabung saraf gitu. Nah, selain itu juga asam folat juga disinyalir bisa meningkatkan kesuburan ya, meningkatkan kesuburan juga. Nah, lalu yang kedua adalah vitamin D ya, konsumsi vitamin D itu juga bisa meningkatkan kesuburan gitu ya. Secara hormonal juga memperbaiki hormonal, ovulasi dan lain-lain. Kemudian juga vitamin E, kemudian koenzim Q10 ya tadi yang disinggung ya. Q10 itu juga cukup baik gitu ya, karena bisa meningkatkan kualitas sel telur, terutama nih pada pasangan dengan usia istri yang cukup tua gitu ya, istilahnya di atas 35 tahun gitu ya, di mana kualitas sel telur itu sudah mulai menurun gitu. Nah, pada saat kondisi-kondisi tersebut, maka
CoQ10 itu merupakan salah satu ajuvan gitu ya, istilahnya suplemen yang bisa meningkatkan kualitas sel telur gitu. Oke, bahkan CoQ10 juga bisa mendukung ini nggak sih dokter untuk nutrisi spermanya juga ya? Ya, betul sekali. Tidak terasa ini Dokter Santi, kita sudah mau mendekati di jam 5, tapi masih ada spare 20 menit lagi. Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Nutrimax ya dokter ya. Kira-kira dokter, dari semua pembahasan kita sore hari ini bisa dikasih sedikit saran atau kesimpulannya nih dokter untuk sahabat Nutrimax semua, mungkin yang khususnya hendak melakukan promil saat puasa? Ya, jadi puasa itu tidak membatalkan, tidak mengganggu program hamil ya. Jadi untuk berpuasa itu cukup baik pada kasus-kasus tertentu, memang tidak semua kasus ya, tidak secara general, hanya kasus-kasus tertentu saja bisa memperbaiki kesuburannya ya. Jadi bagi sahabat Nutrimax yang ingin jalani program hamil, jangan khawatir, pada saat berpuasa itu tidak ada hambatan gitu ya. Kemudian bisa disesuaikan beberapa pemeriksaan ataupun terapi pada saat program hamil bisa disesuaikan dengan berpuasanya. Oke, terima kasih banyak Dokter Santi sudah memberikan kami edukasi yang amat sangat jelas penjelasannya. Sama-sama Mbak Angel. Terima ya dokter. Akhir kata saya Angel dan Dokter Santi pamit. Terima kasih dokter. Terima kasih.